Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mem and my friends. Perkenalkan, saya Anissa Pradila. Di sini saya akan presentasikan hasil bedah jurnal kami dari kelompok E, di mana kelompok E beranggotakan saya sendiri, Anissa Pradila, dengan NIM 1803556, dan ada teman rekan saya yaitu Anissa Khairani Putri dengan NIM 180355122. Selanjutnya ada Khofifah Indah Pratiwi dengan NIM 180355103, dan yang terakhir yaitu ada Tiania Riziela Yusar dengan NIM 1803581. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal kami yang pemanfaatan makromolekul di bidang farmasi, dengan judul dari jurnal kami yang kedua yaitu penggunaan Ambilu umbisuek Amorphopalus campanulatus BI.Degne sebagai pengikat tablet ibuprofen sebagai metode granulasi basah, di mana autor dari jurnal ini yaitu Nelly Suryani, M. Yanis Musja, dan Afid Suhartini. Dengan penerbit jurnal ini yaitu ISSN 2-2339/2592, Proceeding Seminar Nasional Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinik 3 2013. Selanjutnya, masalah utama pada jurnal ini. Masalah utama dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan Amilum umbisuek dalam berbagai konsentrasi yang difungsikan sebagai bahan pengikat pada tablet ibuprofen dengan menggunakan metode granulasi basah. Selanjutnya, ulasan penting dari jurnal yang kami ambil ini. Yang pertama, Amilum merupakan polisakarida alami yang mengandung amilosa dan amilopektin yang dapat diperoleh dengan cara mengisolasi bagian tanaman secara umum yang mempunyai fungsi sebagai bahan tambahan dan pembuatan tablet. Yang selanjutnya, umbisuek seperti jenis umbi-umbi lainnya juga mengandung amilum dan amilopektin, di mana penambahan amilum berfungsi antara lain sebagai bahan pengikat, pengisi, dan juga bisa berfungsi sebagai bahan penghancur untuk sediaan tablet. Lalu, dalam penelitian ini menggunakan 6 formula, di mana 5 formula mengandung Amilum umbisuek dengan konsentrasi 1, konsentrasi 6, 11, 16, dan 21%. Sedangkan formula standar yang mengandung Amilum manihot dengan konsentrasi 11%. Dilakukan evaluasi tablet untuk semua formula uji kandungan ibuprofen dan laju disolusinya. Pembahasan selanjutnya mengenai prosedur kerja penelitian atau detail metode penelitian, di mana dalam jurnal ini autornya melakukan 5 step penelitian. Step pertama yaitu pembuatan Amilum suek, di mana umbi suek yang telah dikupas dari kulit arinya kemudian ditambahkan aquades secukupnya, disaring dengan kain flanel. Suspensi atau filtrat yang dihasilkan didekantasi selama 24-48 jam sehingga amilum mengendap sempurna. Lalu cairan supernatan tersebut dibuang dan endapannya dicuci berulang-ulang dengan air sehingga diperoleh endapan amilum yang lebih jernih. Kemudian endapan amilum tadi dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam atau selama 1 hari. Endapan serbuk yang sudah dikeringkan lalu dihaluskan dan diayak menggunakan mesh 100 hingga diperoleh Amilum umbisuek. Lalu, step yang kedua yaitu karakterisasi Amilum umbisuek, di mana pengujian untuk karakterisasi meliputi pengujian kualitatif, uji derajat putih, uji susut pengeringan, uji sisa pemijaran, penetapan pH bentuk partikel, dan evaluasi mucilago amilum dan lainnya. Lalu, metode penelitian yang ketiga yaitu formulasi dan pembuatan tablet, di mana dalam penelitian ini menggunakan 5 formula, di mana bobot masing-masing tablet yaitu 500 mg. Perbedaan dari kelima formula ini terletak pada penambahan Amilum umbisuek sebagai bahan pengikat. Zat aktif dan bahan tambahan lain sama untuk kelima formula ini.
Lalu step yang keempat yaitu pembuatan mucilago amilum umbiswek, di mana amilum umbiswek untuk formula F1 sampai dengan F5 yaitu 0,5, 3, 5,5, 8, dan 10,5 gram. Dan untuk F6 menggunakan amilum manihot yaitu 5,5 gram. Masing-masingnya tadi disuspensikan dengan 5 ml aquades, lalu diaduk sampai agak larut, kemudian ditambahkan air panas sebanyak 45 ml. Setelah itu dipanaskan di atas hot plate dengan pengadukan terus-menerus sampai berbentuk gel. Pembuatan mucilago amilum swek ini ditujukan untuk mendapatkan konsentrasi tadi, yaitu konsentrasi 1, konsentrasi 6, 11, 16, dan 21%. Dan untuk penggunaan amilum manihot tadi dengan konsentrasi 11%. Lalu tahap yang terakhir atau tahap yang kelima yaitu pembuatan tablet ibuprofen, di mana tablet yang dibuat seberat 500 gram, bahan ditimbang sesuai dengan bobot yang diinginkan. Kemudian lakukan proses pembuatan tablet. Pada saat proses pembuatan tablet dilakukan evaluasi terhadap granul dan evaluasi terhadap tablet yang sudah dibuat. Evaluasi masa tablet meliputi pengujian kompresibilitas, waktu dan laju air, sudut diam, kadar air, dan uji distribusi ukuran partikel. Untuk uji tablet yang sudah dilakukan pengujian yang meliputi uji visual, uji keseragaman tablet, uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji keregasan, dan uji keseragaman kandungan. Lalu selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian, di mana hasil penelitian pembuatan amilum swek, isolasi sekitar 6 kg umbiswek dengan cara dekantasi menggunakan aquades selama 24 jam menghasilkan serbuk pati berwarna putih sedikit kecoklatan sebanyak 190 gram dengan rendemen proses sebesar 6,33%. Yang kedua, determinasi tanaman umbiswek yang digunakan sebagai penghasil pati adalah dilakukan determinasi terhadap tanaman umbiswek dengan tujuan untuk mengetahui bahwa tanaman yang digunakan adalah benar sesuai yang dengan diharapkan. Hasil karakteristik amilum pada identifikasi kimia menghasilkan warna biru gelap yang menunjukkan identitas dari amilum swek bahwa sampel yang digunakan adalah amilum yang masih utuh. Hasil penelitian yang terakhir yaitu didapatkan menunjukkan bahwa amilum umbiswek memberikan kekerasan berkisar antara 3,42 sampai dengan 7,17 kP, sedangkan untuk kerapuhan tablet berkisar antara 0,11 sampai 8,32%, dan waktu hancur berkisar antara 5,13 sampai 18,38 menit yang meningkatkan sebanding dengan meningkatnya konsentrasi amilum umbiswek yang digunakan. Sedangkan pada uji disolusi menunjukkan penambahan amilum umbiswek memberikan penurunan laju disolusi terhadap tablet ibuprofen pada medium daparofuarvat pH 7,2. Penggunaan amilum umbiswek sebagai pengikat tablet ibuprofen yang baik yaitu pada konsentrasi pati swek 6 dan 11%. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini, yaitu dari uji viskositas amilum dan kerapuhan tablet yang dihasilkan dibandingkan formula standar. Amilum swek dapat digunakan untuk pengikat tablet ibuprofen dengan konsentrasi 6, 11, 16, dan 21%. Dari hasil uji disolusi terhadap presentasi disolusi tablet F4 dan F5 mempunyai perbedaan yang signifikan, yaitu PF2 lebih besar dari F6, lebih besar dari F3, dan lebih besar dari F4. Baiklah, sekian presentasi bedah jurnal dari kelompok E. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.